Perkenalkan, nama saya Nelly Manurung dengan NIM 18051510137 dari kelas Akuntansi Keuangan Publik 6B. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang audit siklus persediaan dan pergudangan. Adapun pokok materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama, fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan terkait. Yang kedua, bagian audit persediaan. Yang ketiga, audit akuntansi biaya. Yang keempat, prosedur analitis. Yang kelima, observasi fisik persediaan. Yang keenam, audit penetapan harga dan kompilasi. Dan yang ketujuh, integrasi pengujian. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan terkait. Yang pertama, memproses pesanan pembelian. Siklus persediaan dan pergudangan dimulai dari akuisisi bahan baku untuk produksi. Pengendalian yang memadai terhadap pembelian tersebut harus diselenggarakan. Apakah pembelian persediaan berupa bahan baku bagi perusahaan manufaktur atau barang jadi bagi perusahaan retail? Permintaan pembelian adalah formulir yang digunakan untuk meminta Departemen Pembelian agar memesan persediaan. Yang kedua, menerima bahan baku. Penerimaan bahan yang dipesan, yang juga merupakan bagian dari siklus akuisisi dan pembayaran, melibatkan inspeksi atas bahan yang diterima menyangkut kuantitas dan kualitas. Departemen Penerimaan akan membuat laporan penerimaan yang menjadi bagian dari dokumentasi sebelum pembayaran dilakukan. Yang ketiga, menyimpan bahan baku. Setelah diterima, bahan itu biasanya disimpan di ruang penyimpanan. Ketika departemen lainnya memerlukan bahan untuk produksi, personel ruang penyimpanan menyerahkan permintaan bahan yang disetujui secara layak, mengerjakan pesanan atau dokumen serupa atau pemberitahuan elektronik yang mengindikasikan jenis dan kuantitas bahan yang diperlukan. Yang keempat, memproses barang. Pemrosesan persediaan sangat bervariasi dari perusahaan ke perusahaan. Perusahaan menentukan item dan kuantitas barang jadi yang akan dibuat berdasarkan pesanan khusus dari pelanggan, peramalan penjualan, tingkat persediaan barang jadi yang telah ditentukan sebelumnya, dan operasi produksi yang ekonomis. Departemen Pengendalian Produksi yang terpisah seringkali bertanggung jawab untuk menentukan jenis dan kuantitas yang akan diproduksi. Yang kelima, menyimpan barang jadi. Ketika barang jadi telah selesai, barang itu ditempatkan di ruang penyimpanan menunggu dikirim. Dalam perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang baik, barang jadi disimpan dengan pengendalian fisik yang terpisah di suatu area dengan akses yang terbatas. Yang keenam, mengirimkan barang jadi. Pengiriman barang jadi merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Pengiriman aktual barang kepada pelanggan dalam pertukaran dengan kas atau aset lainnya seperti piutang usaha, menciptakan pertukaran aset yang diperlukan untuk memenuhi kriteria pengakuan pendapatan. Bagi sebagian besar transaksi penjualan, pengiriman aktual merupakan pemicu untuk mengaku piutang usaha dan penjualan terkait dalam sistem akuntansi. Yang ketujuh, file induk persediaan perpetual. File induk persediaan perpetual biasanya mencantumkan informasi tentang unit persediaan yang diakuisisi, dijual, dan yang ada di tangan. Untuk akuisisi bahan baku, file induk persediaan perpetual diperbaharui secara otomatis ketika akuisisi persediaan diproses sebagai bagian dari pencatatan akuntansi. Yang kedua, bagian audit persediaan. Audit siklus persediaan dan pergudangan ini dapat dibagi menjadi 5 aktivitas yang berbeda dalam siklus, yaitu yang pertama, mengakuisisi dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Bagian audit ini meliputi 3 fungsi pertama, yaitu memproses pesanan pembelian, menerima bahan baku, dan menyimpan bahan baku. Auditor akan memahami pengendalian internal terhadap ketiga fungsi tersebut dan kemudian melaksanakan pengujian, pengendalian, serta pengujian substantif atas transaksi baik dalam siklus akuisisi dan pembayaran maupun siklus penggajian dan personalia. Yang kedua, mentransfer aset dan biaya. Transfer internal persediaan meliputi memproses barang dan menyimpan barang jadi. Klien memperhitungkan aktivitas tersebut dan dalam catatan akuntansi biaya yang independen dengan siklus lainnya dan diuji sebagai bagian dari audit siklus persediaan dan pergudangan. Yang ketiga, mengirimkan barang dan mencatat pendapatan serta biaya.
Pencatatan pengiriman dan biaya terkait merupakan fungsi terakhir, yaitu mengirimkan barang jadi. Auditor harus memahami dan menguji pengendalian internal terhadap pencatatan pengiriman, termasuk prosedur untuk memverifikasi keakuratan pengkreditan kepersediaan yang dicatat dalam file induk persediaan perpektual. Yang keempat, mengamati persediaan secara fisik. Auditor harus mengamati klien yang melakukan perhitungan fisik persediaan untuk menentukan apakah persediaan yang dicatat benar-benar ada pada tanggal neraca dan dihitung secara benar oleh klien. Pemeriksaan fisik merupakan jenis bukti yang penting yang digunakan untuk memverifikasi keberadaan dan perhitungan persediaan. Yang kelima, menetapkan harga dan mengkompilasi persediaan. Biaya yang digunakan untuk menilai persediaan harus diuji guna menentukan apakah klien telah mengikuti secara benar metode persediaan yang sesuai baik dengan standar akuntansi maupun konsisten dengan tahun sebelumnya. Prosedur audit yang digunakan untuk memverifikasi biaya-biaya tersebut disebut sebagai pengujian harga. Yang ketiga, audit akuntansi biaya. Yang pertama, pengendalian akuntansi biaya. Pengendalian akuntansi biaya adalah pengendalian yang berhubungan dengan pemrosesan yang mempengaruhi persediaan fisik dan penelusuran biaya terkait dari saat bahan baku diminta hingga produk selesai dibuat dan ditransfer ke penyimpan. Pengendalian tersebut dibagi ke dalam dua kategori luas, yaitu yang pertama, pengendalian fisik terhadap bahan baku, barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Yang kedua, pengendalian terhadap biaya terkait. Yang kedua, pengujian akuntansi biaya. Auditor sangat memperhatikan 4 aspek akuntansi biaya, yaitu yang pertama, pengendalian fisik terhadap persediaan. Auditor menguji pengendalian fisik terhadap bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi yang umumnya terbatas pada observasi serta pengajuan pertanyaan. Yang kedua, dokumen dan catatan untuk mentransfer persediaan. Auditor dapat membandingkan catatan produksi yang telah lengkap dengan file induk persediaan perpektual untuk memastikan bahwa semua barang yang diproduksi telah dikirim secara fisik. Yang ketiga, file induk persediaan perpektual. Reliabilitas file induk persediaan perpektual mempengaruhi penetapan waktu dan luas pemeriksaan fisik persediaan oleh auditor. Yang keempat, catatan biaya per unit. Ketika menguji catatan biaya persediaan, pertama, auditor harus memahami pengendalian internal dalam sistem akuntansi biaya. Yang keempat, prosedur analitis. Prosedur analitis merupakan hal yang penting dalam mengaudit siklus persediaan dan pergudangan. Seperti pada semua siklus lainnya, selain melaksanakan prosedur analitis yang memeriksa hubungan saldo akun persediaan dengan laporan keuangan lainnya, auditor seringkali juga menggunakan informasi non-keuangan untuk menilai kelayakan saldo yang berkaitan dengan persediaan. Setelah melaksanakan pengujian yang tepat atas catatan akuntansi biaya dan prosedur analitis, auditor memiliki dasar untuk merancang serta melaksanakan pengujian atas rincian saldo persediaan akhir. Yang kelima, observasi fisik persediaan. Yang pertama, pernyataan observasi persediaan. Standar auditing mengharuskan auditor untuk menerima efektivitas metode penghitungan persediaan klien dan ketergantungan yang dapat mereka tempatkan pada representasi klien mengenai kuantitas serta kondisi fisik persediaan. Yang kedua, pengendalian terhadap perhitungan fisik. Pengendalian yang memadai terhadap perhitungan fisik persediaan klien meliputi instruksi klien yang benar untuk melakukan perhitungan fisik, verifikasi internal yang independen atas perhitungan yang dilakukan oleh personel klien lainnya, rekonsiliasi independen antara perhitungan fisik dengan file induk persediaan perpektual, dan pengendalian klien yang memadai terhadap lembar perhitungan atau tag yang digunakan untuk mencatat perhitungan persediaan. Yang ketiga, keputusan audit. Keputusan ini meliputi memilih prosedur audit, memutuskan waktu prosedur, menentukan ukuran sampel, dan memilih item-item yang akan diuji. Yang keempat, pengujian observasi fisik. Bagian yang paling penting dalam observasi persediaan adalah menentukan apakah perhitungan fisik telah dilakukan sesuai dengan instruksi oleh klien. Yang keenam, audit penetapan harga dan kompilasi. Yang pertama, pengendalian penetapan harga dan kompilasi. Pengendalian internal yang memadai menyangkut penelusuran biaya per unit yang diintegrasikan dengan produksi dan catatan akuntansi lainnya yang menyediakan assurance bahwa klien menggunakan biaya yang masuk akal untuk menilai persediaan akhir. Catatan biaya standar yang mengindikasikan
prosedur untuk mempertahankan standar tersebut tetap mutakhir terhadap perubahan proses produksi dan biaya. Yang kedua, prosedur penetapan harga dan kompilasi. Jika persediaan dalam skedul listing persediaan sama dengan perhitungan persediaan fisik, perkaliannya sudah benar dan totalnya ditambahkan dengan benar serta sama dengan buku besar umum, maka prosedur yang dilakukan adalah A. Melaksanakan pengujian kompilasi, B. Memplotting skedul listing persediaan untuk bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi, C. Menelusuri total ke buku besar umum, dan D. Mengalihkan kuantitas dengan harga item terpilih. Kecuali pengendaliannya lemah, pengujian plotting dan perkalian harus dibatasi. Yang ketiga, penilaian persediaan. Yang pertama, penetapan harga persediaan yang dibeli. Jenis persediaan utama yang termasuk dalam kategori ini adalah bahan baku, suku cadang yang dibeli, dan perlengkapan. Yang B, penetapan harga persediaan yang dibuat. Pada penetapan harga barang dalam proses dan barang jadi, auditor harus mempertimbangkan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead manufaktur. Dan yang C, harga pokok atau harga pasar. Dalam menetapkan harga persediaan, auditor harus mempertimbangkan apakah biaya penggantian atau nilai realisasi bersih yang lebih rendah dari biaya historis. Yang ketujuh, integrasi pengujian. Yang pertama, pengujian siklus akuisisi dan pembayaran. Ketika memverifikasi akuisisi persediaan sebagai bagian dari pengujian siklus akuisisi dan pembayaran, auditor juga memperoleh bukti mengenai keakuratan bahan baku yang diperoleh dan semua biaya overhead manufaktur yang dikeluarkan kecuali tenaga kerja. Yang kedua, pengujian siklus penggajian dan personalia. Ketika auditor memverifikasi biaya tenaga kerja, kondisi yang sama juga berlaku seperti untuk akuisisi. Yang ketiga, pengujian siklus penjualan dan penagihan. Sebagian besar pengujian audit atas penyimpanan barang jadi serta pengiriman dan pencatatan penjualan dapat dilakukan ketika siklus penjualan dan penagihan. Yang keempat, pengujian akuntansi biaya. Pengujian atas catatan akuntansi biaya merupakan sarana untuk memverifikasi pengendalian yang mempengaruhi persediaan karena auditor tidak memverifikasi sebagian bagian dari pengujian atas ketika siklus sebelumnya. Yang kelima, persediaan fisik, penetapan harga, dan kompilasi. Persediaan fisik, penetapan harga, dan kompilasi ini sama pentingnya bagi audit persediaan karena salah saja dalam salah satu aktivitas dapat menyebabkan persediaan dan harga pokok penjualan disalah sajikan. Dalam menguji persediaan fisik, auditor sangat bergantung pada paling persediaan perpetual, dan dalam menguji